Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eskom Banten. Kita akan melanjutkan proyek kita pada episode sebelumnya, yaitu membuat aplikasi warungan ya. Pada episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan atau membuat form maintenance data karyawan. Di form maintenance data karyawan ini masih banyak kekurangan ya, pastinya banyak kekurangan. Nah, ada satu hal yang kemarin terlewat. Ini kalau kita klik data yang ada di grid view ini, maka detail datanya akan muncul di sebelah kiri. Nah, kalau kita klik satu-satu. Tapi kalau kita menggunakan keyboard, nah datanya tidak menyesuaikan, tidak mengikuti fokusnya di nomor 2, tapi data yang di sebelah kiri sini masih tetap yang 01. Nah, untuk mengatasinya, kita ke source code ini, kita cari di kemarin itu nah ininya di data grid view cell click ini kita copy dulu scriptnya. Metodenya ada di namanya key. Nah, ini dia ada key down dengan key up. Key down itu kalau kita tekan panah ke bawah di keyboard, sementara key up itu panah ke atas. Nah, jadi kalau kita tekan key down, maka datanya akan muncul seperti itu. Jadi scriptnya sama seperti yang saya klik. Tinggal kita paste saja di sini, key down, satu lagi di key up sini bawahnya nih, paste. Kita coba start. Nah, kalau kita klik datanya menyesuaikan. Nah, kalau pakai keyboard pun datanya sekarang sudah menyesuaikan. Nah, ada cara begini. Ini kan scriptnya sama nih. Key down, key up, terus cell click. Ini bisa kita ganti. Script yang banyak ini bisa kita ganti dengan satu baris script ya, atau satu kata juga bisa. Caranya adalah kita membuat yang namanya prosedur. Nah, seperti tampil data ini prosedur atau subclass atau prosedur. Nah, gini. Sub tampil sel misalkan namanya. Nah, scriptnya kita yang tadi itu kita paste di sini. Ya kan? Nah, kemudian di objeknya di sini, di metodenya maksudnya, yang cell click ini kita cukup panggil prosedur yang kita buat tadi itu, tampil sel. Di situ terus di key down juga sama, tampil sel. Di key up juga sama, tampil sel. Ya. Nah, kalau kita klik, tampil dia, menampilkan dari sel dari sini. Begitu juga menggunakan keyboard. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk supaya nggak kebanyakan script gitu. Kalau kebanyakan script kan ngelihatnya puyeng juga. Terus ada lagi supaya si form ini kalau kita start, posisinya dia ada pas di tengah gitu. Pas di tengah, nggak di bawah sini, nggak di samping, tapi pas di tengah-tengah di sini.
Dia propertiesnya kita klik dulu di area yang kosong di sini. Di properties di bawah ada namanya properties start position. Nah, start position ini kita pilih yang center screen. Nah, sementara kalau Windows state itu state-nya dia mau minimize. Kalau minimize dia nanti tidak nampil, dia adanya di bawah, di minimize di sini. Kalau maximize dia tampilannya layarnya penuh, Windows-nya penuh. Sementara kalau normal ya tampilan normal. Kita coba dulu yang normal dengan start positionnya center screen. Nah, dia pas ada di tengah. Sekarang kalau kita coba maximize, nah dia penuh, layarnya penuh. Begitu. Kita pakai yang maximize. Oke. Sekarang kita akan membuat form selanjutnya, ya, biar mudah, biar cepat. Kita bisa copy paste dari form data karyawan ini. Ya, langsung saja ke menu project, add Windows Form. Ini Windows Form 2 saja boleh, add. Ini nama file ya, yang form 1 itu nama file. Sementara nama objek formnya dia ada di name di sini. Nah, ini untuk kalau yang ini form karyawan, yang kedua kita bikin form pelanggan. Enter. Nah, sebelum membuat form pelanggan ini, kita ke database-nya dulu. Di database warungan, table. Kemarin kita sudah membuat table TB karyawan. Untuk table pelanggan kita kasih nama TB pelanggan. Cara membuatnya di table di sini nih. Klik kanan new table. Yang pertama ID pelanggan. ID pelanggan kita pakai nvarchar cukup 5 seperti itu dan tidak boleh nulls. Kemudian kita buat set primary key, klik kanan set primary key. Kalau sudah, tekan enter saja. Yang kedua adalah nama pelanggan, nvarchar 25. Terus apalagi kira-kira? Jenis kelamin, kalau di karyawan kemarin sama jenis kelamin. Nvarchar dia cukup 10. Terus ada alamat. Nvarchar dia karena panjang ya boleh 50 lah. Kemudian no kontak, nvarchar dia cukup 12 digit. Kemarin dia ada di, kalau di karyawan dia ada field posisi. Kali ini tidak perlu ya, segitu saja. Kalau sudah kita save. Kita beri nama TB pelanggan. Oke. Balik lagi ke form. Nah, ini
bisa kita kopas, kita blok saja seperti ini karena dia tidak ada posisi atau jabatan, jadi di blok sampai nomor kontak seperti ini. Klik kanan, copy, kemudian di sini paste. Nah, kemudian untuk buttonnya juga sama, di blok, klik kanan, copy, di sini paste. Nah, sip. Untuk data grid itu boleh di kopas tapi not recommended, agak ribet juga soalnya harus setting datasetnya juga ya. Jadi untuk data grid kita ambil manual saja dari sini. Kita sesuaikan. Tidak usah lebar-lebar ya, cukup seperti ini. Nah, ini kita lebarkan sedikit. Nah, tinggal kita edit-edit saja. Maintenance data, ulangkan. Ini juga formnya. Tinggal disesuaikan. ID pelanggan, alamat. Nah, untuk name-nya juga, name-nya kita ganti ya supaya tidak tertukar. Di sini jadi pelanggan, atau kita kopas saja ini. Kopas terus, the power of kopas. Nah, kali ini tidak ada data grid view. Caranya masih sama seperti sebelumnya pada form karyawan. Klik yang segitiga di pojok kanan atas ini, checklistnya dihilangkan, kemudian ke data source. Ini dataset tele karyawan, kita add project data source. Next, kita cek new connectionnya di sini, server name, connect, database engine. Ini kita copy, di sini kita paste. Database-nya masih yang baruan. Di sininya pastikan Microsoft SQL Server, SQL Client. Oke. Next lagi. Tunggu beberapa saat. Ada apakah ini? Kok lambat ya? Nah, itu dia. Kita drop down ke sini. Kita pilih tabel yang akan kita pakai. TB pelanggan. Kita checklist ini. Checklist. View checklist. Kalau sudah, finish. Ya.
karena di database-nya, di tabelnya tidak kita isi data, jadi di sini juga masih kosong. Kita edit kolom, edit pelanggan. Di sini kita perbaiki tulisannya, edit pelanggan, nama pelanggan. Sorry. Ini ya, enter. Nomor kontak. Oke. Nah, selesai untuk data gridnya. Untuk layout sepertinya cukup ya. Sekarang kita langsung ke script code. Script code kita nyontek saja dari sini. Nah, begini. Kita gunakan jurus copy paste. Copy. Klik kanan view code. Enter di sini. Paste. Kemudian yang ini juga kita copy sampai sini. Copy. Letakkan di sini kursornya, paste. Nah, kita edit dulu, jangan langsung kita tinggalkan begitu saja, kita edit dulu. Di antara yang perlu diedit adalah tentu saja nama table, TB pelanggan. Nah, kalau di sini kan dia TB karyawan, soalnya dia untuk tabel karyawan. Di sini tabel yang akan digunakan ya tentu saja tabel pelanggan. Kemudian kita lanjut, tampil sel boleh kita copy, tampil sel seperti ini. Copy di sini ya, di bawahnya ini paste. Nah, jangan heran di sini ya, ini tinggal kita sesuaikan saja. Sementara yang paling bawah ini kita hapus. Nah, oke. Lanjut. Ini kita kopas juga, copy, taruh di bawah sini, paste. Kemudian kita sesuaikan, setiap fieldnya harus kita sesuaikan. ID pelanggan, objeknya adalah text box TID pelanggan, ada di bawah sini ya, tinggal tekan spasi. Kemudian nama karyawan diganti jadi nama pelanggan, objeknya nama pelanggan, nama pelanggan. Jenis kelamin tidak berubah, alamat tinggal nama objeknya pelanggan ya. Kalau tidak ada garis keriting di bawahnya berarti tidak ada yang salah. Yang ini kita hapus. Nah, selanjutnya setelah execute your query, kita form load dia sudah otomatis. Nah, ini apa ini? Button 2 klik. Button 2 itu tombol baru ya. Button 2 itu tombol baru.
karena tadi ini dia. Oh ya, ada prosedur clear juga. Jadi sebelum kesini kita kopas yang prosedur clearnya dulu. Copy, taruh di sini, paste. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Ini kita hapus. Nah, mana tadi ini dia, the power of kopas, tombol baru. Nah, di sini tinggal paste. Selanjutnya button 3. Button 3 ini dia tombol simpan kalau tidak salah. Iya, button 3. Tombol simpan. Tinggal kopas. Copy. Double klik di tombol simpan. Oh iya, ini sorry, tadi kelupaan. Pelanggan. Sip. Ini kita paste. Nah, tinggal kita sesuaikan pelanggan. Yang ini juga sama, pelanggan. Yang ini juga pelanggan. Nah, ini nama table yang paling penting, pelanggan. Di sini pelanggan, di sini pelanggan. Jenis kelamin tidak berubah, alamat tidak perlu dirubah karena sudah sesuai. Nah, ini yang posisi dihapus, komanya juga harus dihapus. Ini disesuaikan lagi, ini juga disesuaikan. Jenis kelamin sudah sesuai, alamat sudah sesuai, posisi ini kita hapus. Tampil data, ya sudah. Lanjut. Button 6. Nah, tombol hapus button 6. Di blok, copy, tombol hapus kita double klik, paste. Adakah yang perlu kita rubah? Tentu. Nah, ini dia. Pelanggan. Di sini juga pelanggan. Maksud dari script yang ini ya, perintah SQL-nya, perintah query-nya, hapus dari tabel pelanggan, di mana ID pelanggan yang akan dihapus sama dengan objek atau variabel ID pelanggan. Nah, variabel ID pelanggan ini diambil dari objek TID pelanggan. Gitu. Jadi maksudnya hapus data pada tabel yang ID pelanggannya tercantum di sini. Begitu maksudnya. Jelas ya? Kita lanjut tadi sampai sini. Ada lagi yang harus dirubah? Nah, cukup. Lanjut lagi. Nah, ini dia sel, klik. Tampil sel. Ini data grid view, sel, klik. Nah, dia
Oh, ini dia, sel klik. Kita panggil prosedurnya tampil sel. Nah, seperti itu. Ada lagi kah? Atau sekalian saja yang key up dan key down. Key down tampil sel juga. Satu lagi key up tampil sel juga. Nah, begitu. Lanjut, button 4, dia tombol update. Ini ya, tombol update nih, double klik. Nah, ini dia button 4. Kalau di sini saya untuk tombol tidak diberi nama, tidak diganti namanya. Kalau kalian biar gampang mencari dia tombol apa, silakan diganti namanya. Tinggal ganti nama di sininya ya. Nah, ada name di sini kan, tinggal diganti saja. Nah, ini paste. Tinggal kita ganti nama tabelnya. Pelanggan. Set nama pelanggan sama dengan nama pelanggan. Ada pertanyaan mungkin kenapa di sini langsung ke set nama pelanggan, tidak ID pelanggan gitu. Karena yang diedit itu nama pelanggan ke bawah sampai nomor kontak. Sementara ID itu tidak boleh diedit. Kalau ID pelanggan diedit sama saja dengan tambah baru. Tambah data baru. Gitu. Ya, jadi update data itu kepala table atau primary key itu tidak di-update, tidak diubah. Yang diubah itu selain dari primary key-nya yang bawah, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, nomor kontak. Jadi di script-nya juga di sini yang di set, maksudnya yang diupdate pada table pelanggan adalah nama pelanggan sampai ke akhir. Semuanya, maksudnya semuanya. Fieldnya alamat, nomor kontak. Nah, posisi ini kita hapus. Ini kita hapus. Where, di mana ID pelanggan sama dengan variabel ID pelanggan. Ini logikanya sama seperti tombol delete tadi. Jadi maksudnya begini, update, perbarui tabel pelanggan, di mana yang diperbaharui adalah field nama pelanggan. Ya, nama pelanggan datanya diupdate dari variabel nama pelanggan. Field jenis kelamin diupdate datanya dari variabel jenis kelamin. Begitu juga dengan alamat dan nomor kontak, di mana atau yang ID pelanggannya adalah variabel ID pelanggan. Nah, kita tahu variabel ID pelanggan ini ya diambil nilainya dari objek TID pelanggan. Gitu. Jadi data yang dirubah di dalam table, di dalam database adalah yang ID pelanggannya tercantum di objek TID pelanggan di sini. Begitu maksudnya. Kita lanjut. Ada lagi yang perlu kita edit. Jadi bukan hanya kopas, tapi kita tambah edit. Jadi kopas di copy, paste, edit. Selanjutnya
button 5, button 7 ada clear, ada close. Button 5 itu ini ya, iya betul, button 7. Button 5 dia clear, button 7 nya close. Button 5 ini button 5 kita panggil prosedur clear. Terus untuk button 7 prosedur close. Kalau prosedur close ini dia sudah bawaan dari script di Visual Basic ya. Ini Visual Basic, sebenarnya Visual Basic. Cuman dia yang sekarang itu Visual Studio. Di dalam Visual Studio itu ada Visual Basic, Visual C++ dan lain-lain. Jadi lebih luas kalau Visual Studio. Sementara yang ini yang kita pakai itu Visual Basic spesifiknya. Selanjutnya ada button 1. Button 1 itu tombol cari. Nah, ini button 1 tombol cari sama the power of kopas di copy. Kita buka sini dulu, double klik, paste di sini. Tinggal kita edit nama table sama ini. Logikanya sama seperti tadi. Select itu artinya memilih atau menampilkan data dari tabel pelanggan yang ID pelanggannya adalah yang tercantum di sini. Begitu maksudnya. Terus ada lagi kah? Ini dia. Pelanggan. Yang ini juga sama. Pelanggan. Ini kita edit juga sama. Pelanggan. 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 Nah, yang posisi ini tidak ada di tabel pelanggan, jadi bisa kita hapus. Nah, ini tampil sel tadi sudah. Kalau begitu sudah selesai. Ya, jangan lupa kita save. Kemudian untuk start positionnya kita central screen. Windows state-nya maximized. Save. Sekarang kita run atau start. Oh, yang muncul data karyawan. Nah, untuk memunculkan form mana yang duluan ada di project. Wah, terus ini wawarongan properties ya. Properties projectnya. Startup form. Nah, ini mana yang mau muncul duluan? Form karyawan kah atau form pelanggan kah? Ya, karena karyawannya sudah selesai, kita form pelanggan. Ini icon, silakan kalian buat icon sendiri. Ya, ini di-browse saja nanti supaya icon aplikasi kita diganti gitu. Kalau sudah nih, di close, di save. Sekarang kita start lagi. Nah, yang muncul adalah form pelanggan. Kita tambah misalkan data baru P.001, nama Asep, jenis kelamin laki-laki, alamat Pandeglang, misalkan nomor kontaknya, bebas saja, simpan. Nah, sudah tersimpan. Kita tambah lagi P.02, tekan tab, nama pelanggan Budiono, tab,
tekan huruf L. Oh, dia tidak auto, kirain auto auto autocorrect, autofill seperti itu. Pelanggan, kok pelanggan, Pandeglang, nol kontak, simpan, tambah lagi, Cici, simpan. Nah, ini sel kliknya berfungsi, key down berfungsi, key up berfungsi. Nah, ini sekarang kita coba misalkan si Cici piramida seperti itu, update. Nah, datanya terupdate. Sekarang apakah bisa kita hapus? Apa Anda yakin data akan dihapus? Tidak. Kalau kita klik yes, nah data berhasil terhapus. Oke, selesai. Lebih cepat dari saat kita pertama kali bikin form karyawan. Nah, gitu caranya. Jadi tinggal kopas dit saja. Selesai. Oke. Kita cukupkan untuk episode kali ini ya. Selamat mencoba.